Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua, saudagar IGA dimanapun Anda berada. Ya, senang dan bahagia rasanya untuk pagi ini kita ketemu lagi di program acara Ogi Baru Menyapa. Obrolan pagi seputar baru menyapa. Ya, tentunya di pagi ini kita hadir kembali menemani Anda dan berbagai informasi yang akan kita bagikan ke teman-teman atau saudagar IGA dimanapun Anda berada. Ya, seperti biasa saya Alil bersama dengan Bang Ilo yang akan menemani Anda di hari Rabu ini di tanggal 20 Agustus ya, 20 Agustus 2025 ya, dan ya masih tentunya masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, dan tentunya ada berbagai informasi yang kita akan sampaikan dan mungkin saja ada juga yang ingin disampaikan saudagar IGA atau yang lagi menonton saat ini. Ya, boleh kita berbagi informasi juga untuk Anda. Ya, dan yang tentunya di pagi ini sebelum kita lanjut, kita sapa dulu Bang Ilo yang saat ini sudah ada di Studio 2. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam Bung warahmatullahi wabarakatuh Bung Alil. Iya, gimana kabar pagi ini? Alhamdulillah, kabarnya kabar baik. Semoga demikian juga seluruh teman-teman yang aktif di sini Bung Adil ya. Iya, kita salam sehat selalu. Iya. Salam demokrasi ya, seperti itu Bung Adil. Iya, dan kayaknya pagi ini ya cuaca agak bersahabat lagi nih. Iya. Terkadang memang cuaca akhir-akhir ini sangat bersahabat Bung Alil. Cuma dompet kayaknya ini yang kadang tidak bersahabat ini. Begitu di. Iya. Kalau sudah tanggal-tanggal seperti ini mulai kayaknya dompet yang kadang tidak bersahabat. Tidak bisa lagi diajak kemana-mana. Pokoknya tidak kompromi itu kalau dompet yang agak menipis Iya. Iya, tadi malam ini agak seru kapang ini. Saya tidak. Apa itu seru apanya dulu ini Bung? Iya, seru. Ada hiburan tadi malam toh di alun-alun. Oh iya. Iya. Saya ada tabale-bale di. Iya, to bale-bale. To bale-bale. Bale-bale ke di Ogi ke magara kita bale-bale di. Iya puno tempat ruah masyarakat baru menuju alun-alun ya. Marwah lada Pak. Marwah lada. Ku coba tomaya roy kalau kapala beman ini keluarga ni. Iya. Jadi coba lo ke walau tuh kenapa kajo kan ada tuh nak lah sindir lampu merah nanti mau pas des kereta mau parkir jadi memang ramai sekali. Jadi terpaksa saya pulang lagi. Saya pikir terlalu banyak orang dan lokasinya sempit ya, kalau di situ banyak yang mengeluhkan. Padahal banyak sekali antusias masyarakat untuk melihat artis yang lagi viral ini luar biasa. Iya. Ya, berarti saya juga tidak ke sana. Dek tahu lo kayak Bung Halil tapi Marwa kita Pak ya roto maksudnya pool di pinggir jalan Bung Ali sampai ku itu waru coto itu ya ragar. Iya. Dari pinggir jalan dan itu kiri kanan. Jadi memang ramai boleh maklum lah kalau di Baru ini kan kalau masalah artis saja memang tanya lagi artis hoya-hoya lagi apalagi ke artis apalagi artis viral meto itu Bung Ali. Malah biasa saya lihat akhir-akhir ini dia diundang ke daerah-daerah itu kan kadang membayar orang ini kan tidak jadi tumpah ruah lah masyarakat Baru untuk menyaksikan tak balik-balik ini Bung. Tak balik-balik. Iya. Tapi kalau di gini di Baru ini lagi hiporia. Ya. Iya, tapi kalau ini juga di
Tapi di Bone ini, wah, tadi Apa itu di malam Bone? sampai tadi malam itu, kacau. Iya, Iya, kan ada kacau ya. demo. Demo ya. Demo, sampai tengah malam itu Bang Ilo. Jadi ini ekses dari apa yang sebelumnya terjadi di Pati. Iya. Salah satu kabupaten di Jawa Tengah di mana bupatinya menaikkan pajak PBB persorangan itu Bung Olil. Iya. Menjadi 250%. Iya. Akhirnya masyarakat melakukan penolakan yang di luar perkiraan daripada seluruh kepala daerah termasuk Forkopimda yang ada di sana, Bung Lili. Iya. Tetapi sebenarnya apa yang terjadi di Jawa Tengah atau di Pati itu tidak semata-mata dipicu dengan naiknya PBB 250%, tapi lebih daripada kalau boleh saya katakan public speaking daripada bupati yang nada-nadanya seperti selalu menantang. Iya. Masyarakatnya ada bahasa yang sangat terkenal sekali yang viral itu, silakan ada demo jangankan 50.000, 50.000 pun saya siap dan tidak akan pernah merubah keputusan yang saya sudah ambil. Nah ini kan memancing statement yang mengandung tantangan. Nah akhirnya dijawab oleh masyarakat. Jadi people power itu, masyarakat itu kalau ditantang seperti itu gampang sekali terhasut. Apalagi sekarang kan media sosial mah gampang lah ada sekolit aja Bang. Mah gampang lah ada sekolit. Nah itu juga yang terjadi di Bone. Berapa kali adik-adik mahasiswa ini melakukan pertemuan, mau dialog dia anak PMI dengan HMI kalau saya lihat di sana yang menjadi motor penggeraknya Bung Olin. Tapi mungkin tidak ada jalan buntu. Nah, kalau sudah seperti ini kan tidak boleh lagi kita mengatakan bahwa ini ada regulasinya seperti ini seperti ini. Orang kadang belum mau mendengar yang seperti itu. Yang jelas yang dia mau dengar itu bahwa kita berupaya untuk menurunkan. Nah, sampai hari ini belum ada statement seperti itu Bung Olin. Iya. Dan mau ketemu. Tapi dia bisa yang kadang marwah letu LED sampai pagi ya? Sampai tengah malam kayaknya karena saya sampai tengah malam ya? Iya. Rusuh. Rusuh ya? Rusuh, betul. Jadi itu bahkan agak seneh. Lampu-lampu biasa, kan ini dengan aparat, dengan mahasiswa ini yang masyarakat juga yang aduh agak seneh. Tapi kita prihatin juga ya. Iya prihatin Bung Olil ya. Jadi ini daerah memang Bone tidak bisa kita anggap remeh karena dinamika masyarakatnya, mahasiswa, civil society lainnya di sana memang sangat dinamis Bung Olil. Saya awalnya berpikir mungkin tidak sekencang itu karena Bone ini kan kalau mau dipikir masih ada warisan-warisan kerajaan Bung Olil ya. Iya. Jadi Cipaka tahu mupa Takura Roma tahu mupa, tapi ternyata tidak. Kalau kita lihat ya Bung Olil tidak ya. Karena saya sempat dikirimi teman saya dari Palopo itu video-videonya, saya bilang waduh kencang juga ini. Dan itu berbahaya Bung Olil karena ini kan kenaikan PBB itu kemungkinan besar tidak melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan partisipasi publik dengan baik Bung Olil. Tapa menre di makam aja menjadi tahu tapa nasa di mana kajian atau pengal tahun lalu sedih misalnya nabi sebut mana kata pemantajen nepelona misalnya kayak begitu Bung Olil ya. Itu yang membuat orang kaget sehingga dari proses dan prosedurnya kadang orang merasa bahwa ini kelomi sedihnya. Iya. Seperti itu. Nah, ya Nero melakukan perlawanan. Iya. Melakukan perlawanan karena patong atau Bung Olil. Maksudnya dua sisi sebenarnya ini kita harus maklumi juga. Jadi dari sisi masyarakat, ini kan ekonomi kita belum baik-baik saja Bung Olil. Maksudnya belum baik-baik saja itu kita ini kan cukup lama sengero COVID-19 Bung Olil. Iya. Ya biasa COVID-19 kan mega itu dirumahkan, mega usaha warkop biasa tapi panah huli reke kembali belum terjadi yang namanya recovery ekonomi Bung Olil. Tiba-tiba
naik semuanya. Di sisi lain pemerintah juga agak kesulitan dengan adanya efisiensi anggaran, Bung Ali. Coba bayangkan itu kalau sampai puluhan miliar misalnya yang tadinya kita dapat dari pusat dalam bentuk DAK dan transfer misalnya, Bung Ali, tiba-tiba itu hilang. Betul. Nah, ini janji masyarakat yang maka ini bangun lalengel. Betul. Jadi tidak ada jalan pintas gampang mereka maka dah Pendre pajak. Nakui pendre sekian persen tapi ini tahun 2025 kita bisa dapatkan sekian puluh miliar misalnya. Jadi ini jalan. Nah, tujuan sebenarnya bagus tapi kondisi yang mungkin selain kondisi masyarakat kita belum siap, mungkin prosesnya yang tidak melibatkan tokoh-tokoh kunci di dalam proses diskusi penetapan itu. Karena kalau saya lihat kalau saya lihat di DPR-nya cuma satu saja yang tidak aktif yang aktif menolak itu, Bung Ali. Selebihnya kan menerima. Tapi mau diapa karena di RPJMD-nya mungkin sudah seperti itu, Bung Ali. Kenapa lolos itu? Kayak kan MBGW. MBGW liwa. Di Makassar ini, Bung Alil, ini DPRD sudah digeruduk juga oleh anak-anak HMI juga ini, Bung Alil. Karena banyak orang-orang atau pengusaha atau individu yang sudah berinvestasi. Ya, Bu, ini kasih dapur ya, Bung Alil. Investasinya sudah menghampiri miliar lah, mungkin ada lebih miliar mungkin, Bung Alil. Tiba-tiba, dene halangi akun duit sebenarnya dapur toh. Berapa kerugiannya itu? Nah, kita tidak tahu apakah terjadi miskomunikasi atau apa dan sebagainya, tetapi masih banyak persoalan yang harus diselesaikan di situ, Bung Alil. Saya tidak tahu kalau di Baru bagaimana di Kampung Tai ini, Bung Alil, karena banyak juga saya lihat berdiri sudah disurvei deh tuh apakah kareba-kareba kita kada magiro pada kegiatan. Padahal omprengan saja itu alat dapur makan repitor ratu ini juta modelnya magine kemas sewa, Bung Ali, atau malam ini deh bang karena pinsat tahu. Seperti itu. Tidak semudah juga yang kita bayangkan maka ada karena matu nasaro tapi belum tentu risikonya juga ada, Bung Ali. Jadi ini negara kita berarti tidak baik-baik saja ini. Tidak baik-baik saja, Bung Alil. Seperti kemarin kita sampaikan bahwa dalam suasana kemerdekaan kita yang ke-80 ini, kalau kita analogikan ke manusia kan sudah manusia yang sangat matang nih. Rokok 80 ini panina matang ya sih. Usur nih. Nosi. Kan di puncak itu mungkin di umur 5 tahun. Nosi gerah bikin maulu nih kapal. Mau lu iro apa? Mana kebijakan namanya kepala salah ulu kan seperti itu, Bung Alil. Jadi coba bayangkan ini nyata-nyata ini kalau kita mau berpikir. Mega nih matut tak makanya tersangka makanya di penitaan lagi lagi tahanan ketuman nesa. Tania lagi tersangka terpidana nih karena ponis ingkar adik penitarung kena di tahun lebih kan enggak hal seperti itu kecil-kecil seperti itu. Ikurangi masa tahanan tiga nih dana itu pertama kalinya korupsi ada diskon malah bukan diskon lagi nih sekarang ya kan sudah dibebaskan amnesti, ada abolisi dan sebagainya malah lagi setia lagi terakhir ini kita dengar juga kan bebas bersyarat boleh padahal kan luar biasa dulu kalau kita pikir itu kan kasus apa dulu kalau dia itu EKTP kan EKTP ya kan maksudnya jadi orang saya selalu ingin mengatakan begini dulu KPK didirikan dibentuk oleh negara ini memang bertujuan betul-betul dua fungsinya kan untuk memberantas korupsi tapi salah satu fungsinya juga yang ada itu adalah pencegahan. Tetapi kalau kita lihat kenyataannya sampai hari ini dia gak pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya karena tidak membuat orang jerah bahkan bertambah ji. Nah sekarang ini menjadi pertanyaan apa yang harus dilakukan supaya semua orang ini berpikir tidak berani lagi. Nah kalau kita lihat semakin berani orang. Coba kita lihat di Kemenak salah satu institusi yang kita selalu meyakini bahwa di situ adalah orang-orang bersih. Tapi ternyata kalau kita lihat lagi ini isunya kan diduga lagi sekitar 1 triliun, Bung Alil, dari kasus haji itu, Bung Alil. Memang belum ada tersangka, tapi sudah ada 3 kan yang sudah
istilahnya dilarang untuk ke luar negeri bungal. Pada tahun ini kita rungkun itu kalau dilarang ke luar negeri atau mega mana doi. Iya, aja nih ke luar negeri. Iya. Jadi ini fenomena kita ini bungal, mungkin presiden pusing kepalanya sekarang ini bagaimana ini mengatasi hal-hal seperti ini bungal ya. Iya. Oke, Bang Ilo, sebelum dilanjut ini, ada komentar di bawah ini kita bacakan ini. Iya, Bang Ogi. Boleh. Ini selamat pagi Bang Ogi. Iya, mudah-mudahan sehat-sehat kita bersama dengan keluarga. Ini Bang Ogi ini selalu setia bersama kita di pagi-pagi. Alhamdulillah. Iya. Bang. Iya, katanya ini sangat disayangkan banyak kebijakan para pejabat yang baru tidak pro rakyat. Seharusnya mendahulukan peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat, bukan justru sebaliknya. Iya. Nah, ini juga ada untung ada ceri ini. 80 tahun mau lu nila toh mau lu rapi ya 20 tahun. Iya. Luar biasa. Sekelas orang-orang mega ini duitnya itu nastabilmu pak bangsana atau tak jika dia mungkin udah mendekati itu ya mau, tapi kan masih stabil kita lihat jalannya karena luar biasa nih vitamina kan sebagainya. Tapi kau di tempat kampung yuna rapi 80 tahun, wih keselezo nih pada anak ibu kalian. Iya dia makurap vitamin metone aku mau. Jadi cocok dari yang disampaikan oleh Ogi itu Bung Ali bahwa mestinya pemerintah ini jangan selalu menjadikan, ini hati-hati juga untuk baru ini Bung Ali. Karena saya lihat selalu statement pemerintah itu ke bawah itu selalu PAD yang menjadi target, menjadi perhatian Bung Ali. Oke, karena kalau kita menjadikan PAD sebagai sebuah target, Bung Adil, maka kita selalu berpikir apalagi kira-kira yang harus kita korek supaya bisa ada PAD masuk lewat pajak, retribusi. Ini kan selalu pasti pikiran nih ke situ, Bung Adil. Oke lah, PAD menjadi satu harapan kita untuk membiayai pembangunan daerah, tetapi lebih inovatif kita punya cara Bung Alil, bukan dengan menaikkan pajak, tapi bagaimana menghadirkan investasi, menghadirkan tenaga kerja agar pajak dan retribusi itu bisa bertambah. Jangan misalnya naikkan retribusi pajak, PBB, naikkan retribusi orang di pasar, kasihan karena kondisinya masih kondisi seperti sekarang ini. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah Bung Alil. Coba kita lihat nih, kali lagi saya berkaca di Jawa Barat, Bung Alin. Kita lihat ini, KDM ini kan selalu menjadi inspirasi meskipun dia menjadi tokoh pro dan kontra, Bung Alin ya, dengan segala leadershipnya. Coba daerah selama ini mendengung-dengungkan untuk menaikkan pajak PBB mereka. Justru Gubernur Jawa Barat kan Deddy Mulyadi mengeluarkan himbauan kepada wali kota dan bupati untuk memutihkan tunggakan pajak PBB, Bung Alin. Iya. Coba bayangkan ini hebatnya seorang pemimpin ini Bung Alil. Nah, cuma memang wajar karena Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang memang PAD-nya cukup bagus Bung Alil. Coba bayangkan itu, PAD Jawa Barat itu 19 triliun. Iya. Si tongkok-tongkok 19 triliun kan. Coba bayangkan ini dari PAD itu 19 triliun saja. Itu kalau mau dipikir untuk membangun itu sudah cukup kan kalian? Iya. Apalagi ada juga dana dari pusat dengan jumlah bukan wajib pilih, jumlah penduduk kurang lebih 50 juta jiwa. Iya, mega pendapatan bro. Mega pendapatan. Iya. Nah, ini kita lanjut ini Bang Ilo. Ini saran, ini komentarnya Bang Ogi ini. Saran sebaiknya pemerintah berlomba untuk mempromosikan SDA daerah, sumber daya alam masing-masing di pusat agar investor ini dapat berbuat di daerah tersebut. Asal jangan diminta jatah sebelum investasi. Iya, malu memang nih. Maka disiaga tuan ya. Kata tu dia orang panggung tu elok ni tahu investasi. Tapi
kasih parelau. Ada, misalnya lo mau bangun perusahaan, agak ya lo runtuh berapa saham saya di situ, misalnya kamu gak saham ku agak persen kuro pak pensiun 5 tahun misalnya ada juga ada juga saham saya di situ, agak persen keluar izin prinsip dan sebagainya. Jadi kalau kita cocok dengan OG tadi itu, ciptakan dulu kemudahan berinvestasi. Pertama jolo terimpe jolo tama mana ke me beru laki kemudahan, izin dipermudah, lokasi dipermudah, sudah kondusif, fasilitas sudah aman, jalan sudah aman, pokoknya air PDAM lengkap, listrik ada, bawa saldo, perbankan oke, silahkan masuk, saya kasih kemudahan. Mau menghasilkan pimatu, nah penikmati Bung Alil, misalnya. Kalau dia sudah terima tenaga kerja 1.000 orang, wah kan luar biasa nih. Udah kita membantu namanya mengurangi lagi angka pengangguran. Terima gaji orang ya ada lagi pajaknya masuk sekian persen untuk pemain penghasilan kan Bung Alil. Belum lagi pajak pendapatan bagi perusahaan yang bersangkutan. Belum lagi multiplier efek ekonominya ke yang lain-lain. Joke pak kos joke pasa joke karaoke joke kos joke pangoje karena banyak orang. Sekarang Bung Alil wendo yang kata buka warung kopi sedi. Maroai telulang tak buka si sedi masih si sedi. Kalau kipasai si balong ngalita nih matu 1 minggu koko pura si acara kalau ngalan apa lo kalau ngalan minta tenadek gagas takor orang kalau masanya minta tahu ya. Seperti itu Bung Alil. Jadi ini yang harus dilakukan. Cocok yang dibilang Ogi tadi, promosikan daerah, berikan kemudahan. Nah, jangan video-video profil saja diputar. Yang diputar itu ada profil investasi daerah. Silakan ini saya kasih ruang untuk bangun investasi di Bola Pitu siapa yang mau berinvestasi di bidang pariwisata, majukan proposal tak, saya kasih kemudahan, misalnya seperti itu Bung Alil. Siapa yang membuka peternakan besar profesional, ada lahan pemerintah, lahan negara di Baru, silakan Anda gunakan, perjanjian sampai 30 tahun ke depan, saya kasih kemudahan. Terima tenaga kerja, Nana boleh saliwat telo sebagainya. Akhirnya Bung Alil, contoh-contoh kecil saja ini. Banyak ide ini. Ide sih. Ya Arjuna, tak butuh cinta ini. Selamat datang di negeri para begundal 10 tahun pemerintahan sebelumnya meninggalkan banyak borok. Banyak utang. Banyak utang ini. Ya 5 tahun tidak cukup untuk membereskan sampah yang berserakan, apalagi kalau 6 bulan pertama. Kemudian pemerintah yang baru tidak ada aksi yang revolusioner memperbaiki bangsa. Ini ada Amri nih, Ogi Tanete PKE di Pekanbaru Riau hadir. Bila Pak. Iya, Bang Ogi ini ketawa ini. Tradisi buruk makanya daerah tidak ada kemajuan kalau begitu. Jadi saya itu Bung Alil ada sedikit pengalaman ini Bung Alil. Pengalaman agak sih. Jadi dulu itu di Palopo. Di Palopo dulu kan pernah saya menjadi semacam ada program lah di sana Bung Alil ya. Di Palopo waktu masih ber-NGO, ber-LSM dulu. Kemudian mau masuk yang namanya Kentucky Fried Chicken di Palopo waktu itu. Sekitar 20 tahun yang lalu lah. 15 tahun yang lalu ya. Mau masuk KFC ya. Tapi kan ada program saya di sana tentang perbaikan sistem pelayanan perizinan dulu, Bung Alil. Masih Sintab dulu sebelum ada lembaganya. Saya bikin Sintab, dari Sintab baru kan sekarang sudah KPTSP, dari KPTSP kan sekarang sudah mau pelayanan publik. Saya diundang oleh Pak Kabak Ekonomi, bilang, Pak Ilham, bilang apa? Coba dulu yakinkan dulu OPU itu wali kota supaya dia terima masuk ini KFC karena dia mau tolak. Ya kan begitu, Bung Alil. Jadi ini bukan cerita main-main ini, Bung Alil. Cerita benar. Jadi menghadaplah saya ke Pak Opu wali kota waktu itu Opu Tendri Ajeng yang masih wali kota. Jadi Pak Ilham yang konsultan ini bagaimana pertimbangannya ini kan KFC mau masuk. Jadi saya bilang Bu Alil kasih masuk saja Opu. Jangan makin dulu pikirkan itu masalah izin prinsip dan sebagainya persaingan dengan pedang. Kita masuk karena kalau KFC mau masuk di daerah Palopo berarti dia punya feasibility study itu sudah layak.
Nah, dia sudah hitung semuanya kan. Yang pasti bahwa KFC itu kalau dia masuk multiplier efek ekonominya bagus. Apa itu Pak Ilham? Misalnya dia beli telurnya di kita, dia beli daging ayamnya di kita, dia beli kambingnya, apanya semua lokal. Yang penting persyaratkan seperti itu Bung Alil ya. Kemudian tenaga kerja dari Palopo tentunya. Oke, kalau begitu kita uji coba dulu 1 minggu. Oke, jangan 1 minggu, Bu. 1 minggu nanti orang sudah investasi, baru kita ini langsung pulang. Bagaimana caranya orang sudah berinvestasi pulang? Itu pokoknya kita coba saja. Begitu dicoba dikasih investasi, Bung Alil. Kaget wali kota. Kenapa? Berjubel lah masyarakat datang dan belanja. Ini kan kita kan itu kalau di daerah namanya Palopo ini kan sudah kota, Bung Alil. Rame, penuh. Kemudian KFC itu beda dengan rumah makan kita. Jadi potongannya dia langsung itu Bung Alil masuk ke rekening daerah. Karena kan PPN-nya dia begitu Bung Alil. Dalam 1 minggu itu dia sudah dapat ratusan juta. Coba yang wah ini bagus betul ini deh. Ternyata. Jadi bagaimana Opo? Lanjutkan saja, lanjutkan. Bagus ini. Kenapa saya bilang bagus? Karena akhirnya dia bikin kebijakan bahwa kayak jagung apa dan sebagainya mereka harus memberdayakan masyarakat lokal. Dan jadilah orang datang ke situ, orang yang ojek beli makanan, ayamnya dari sana dan sebagainya, tenaga kerjanya juga dari sana, paling ya di posisi leadership dan manajernya mungkin dari Makassar sebagai transfer knowledge saja ya. Dan alhamdulillah berdiri sampai hari ini dan luar biasa kontribusinya terhadap daerah. Tapi coba kalau ditolak. Lebih baik saya lari Kotor Raja. Lebih baik saya lari ke Bone. Ngapain datang ke sana? Belum apa-apa kita sudah dipajaki terlalu tinggi. Aku cedek-cedek mi kapan dek matu. Kau tak liwat tas selang itu tak lari bawah membeliin analisu. Nah, mungkin kasusnya yang lain-lain dulu seperti itu Bung Alil. Jadi perlu kondusivitas iklim usaha dan investasi supaya investasi mudah masuk di daerah kita Kabupaten Baru. Karena tanpa investasi Bung Alil, yakin dan percaya akan begini-begini terus juga kalau mengandalkan DAK APBD kita yang sekarang ini yang tidak sampai 1 triliun Bung Alil aja main di 800 900 selalu ini tidak bisa. Jadi mesti begitu memberikan peluang kepada investor ya. Kalau perlu menjemput bola dek nana cocok mago ke Bung Alil pemerintah mago ke di zaman sekarang ini maka ada matajeng harus jemput bola. Apa kok matajeng kan kita bersaing ini Bung Alil dengan beberapa daerah kan. Padahal kemana potensinya orang semua cari investasi. Jadi jalannya kita memang harus menjemput. Kita yang datangi orang. Kalau kita tidak datangi orang, kita yang mengundang. Misalnya, kita bikin konsep namanya B2B bisnis ini, bisnis investasi, peluang bisnis di Kabupaten Baru. Kita sudah pelajari, yang investornya kalau pariwisata ini, investornya kalau pertanian si ini. Kita undanglah datang ke Rujak. Diundang datang ke Rujak di kantor daerah misalnya atau di MPP. Lalu kita persentasekan potensi kita. Lalu kita tawarkan mereka. Ini keunggulan yang ada di daerah kami yang mau berinvestasi di bidang pariwisata. Adalah Sonrai Beach misalnya, silakan yang mau ada bola puitue misalnya, ada ujung batu nih, ada wisata alam misalnya di Lapalona. Lapalona Di bidang pertanian kami butuh misalnya pabrik beras yang standar nasional misalnya, Bung Alil. Ada lahan kami luas, silahkan buka peternakan, kami berikan kemudahan, silahkan berinvestasi. Undang semuanya orang dikasih makan baik-baik baru dipresentasi di situ. Apa maka Ibu Bupati saya tertarik ini. Nah follow up nih SKPD teknis kan begitu Bung Alil. Tapi nak matajengnya agak susah karena jadi perlu ada ini memang ada video-video investasi perlu Bung Alil. Masa ini biasa ki mak jama Bung Alil. Si bawa ki buku Maros. Pernah juga saya bikin di Palopo video investasi Palopo. Pengenalan ada tuh ke Palopo dek pakai ke wisma sote anu obi. Masotenya biasa tuh Hasbi. Hasbi obi masote Alil. Patunya jeruk malangke agak tuh agak make video-video HP nama padi tapi video boutingnya deh. Kalau pengalaman tak biasa di video kan masih di situ. Beda yang kita bikin itu di Maros itu Bung Alil memang bagus sering diputar itu ya.
Oke. Ya, Ini mudah-mudahan berumah tuh iya, tapang kata makada bertok ini supaya iya, kita gampang di share. Padahal sekarang kan era digitalisasi iya, gampang iya, boleh. Kalau ada produk tinggal share saja. iya. Ya lanjut ya, Iya, Bang. ini ada Amri nih. Ini menurut Amri ini investor perlu diundang. Wah, iya betul. Iya. Perlu inventarisasi SDA yang perlu ditawarkan. Cocok. Iya betul. Cocok Iya. ini. Kemudian Rahman SP, ingatkah Bapak minta saham sudah bebas bersyarat itu? Iya nanya naruh. Iya, iya, iya. Itu kan mencederai sebenarnya suasana kebatinan orang, Bung Al. Mencuri ayam saja digebukin seperti apa. Iya. Dikasih hukuman mencuri kayu saja untuk kepentingan makan. Ini ratusan miliar, puluhan miliar ini. Diberikan ampunan jadi bagaimana sih? Si tongkok-tongkok ala. Iya, Bung Al. Jadi sama aku, Bung Al. Di mana magagana pikir korupsi? Yang penting korupsi kok bermiliar-miliar. Apa kau masuk ke telut top atau 5 tahun hormatimu betul apa mega duitmu? Nih mah aku kan duit aja Bung Olin. Iya. Aku pura bermasalah aku mega duit. Tapi mantajir aja. Mega macueri gitu. Apa ada manu-manu emon itu. Apa mega duit? Iya. Oke, sebelum dilanjut ini jangan lupa di tap-tap layarnya, kemudian dibagi-bagikan link ini supaya lebih banyak untuk mengikuti ya, acara terima kita. kasih nih yang kirim-kirim hadiah ini. Ada siapa ini? Ada Mini Jaya. Iya. Oke, makasih banyak ini penonton setia juga ini Mini Jaya ini. Iya, benar. Oke. Dan mudah-mudahan berkah semua, mudah-mudahan aktivitasnya tetap lancar, kita doakan. Ya, semoga rezekinya lancar juga. Amin ya rabbal alamin. Apa semangat toh kisah dia kekiriman kopi-kopi bunga juga. Ada ini. Lagi. Maksudnya teman menghargailah program kita, ada untung. Iya, ada. Ada Mini Jaya terus ini. Iya, makasih banyak ini sudah mensupport acara kita di pagi ini. Ada Syamsia. Betul. Siapa? Ada juga yang sudah mengikuti acara kita, ya makasih banyak. Kemudian yang ingin juga berikan hadiah-hadiah silakan. Apakah donat tentu mai atau kopi kah? Iya. Kita lanjut ini Bang Ilo. Ini ada Bang Ogi lagi. Semoga pemimpin yang baru dapat memikirkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan cara galakkan investasi di daerah. Semakin banyak perusahaan di daerah, niscaya kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Akhirnya UMKM juga bisa ikut berdampak, daya beli masyarakat semakin sejahtera, bukan naikkan pajak. Iya. Katanya ini Agus Merpati 76 jemput bola. Iya. Ini Bahar M Amin, makasih banyak. Iya. Ini Bang Ogi kembali nih. Ratusan pemodal dan investor di Jakarta menunggu pemerintah daerah datang untuk presentasi di Jakarta. Makro di sebenarnya kalau kita mau berpikir Bung Adirus, daerah kita ini kan termasuk sudah memenuhi syarat untuk orang berinvestasi Bung Olin. Kenapa saya bilang? Karena syaratnya itu investasi yang pertama kan suasana keamanan Bung Olin. Aman. Yang penting aman dulu. Aman. Iya. Aman dulu. Iya. Kalau sudah aman itu orang baru berbicara tentang infrastruktur. Infrastruktur itu orang berbicara tentang bagaimana jalan. Jalan di sini kita kan luar biasa, Bung Olid. Sudah bagus lah menurut standar. Setelah jalan misalnya orang berbicara transportasi darat, transportasi laut. Kita ada pelabuhan, Bung Olid. Kita ada kereta api, misalnya Iya. Ya, jarak dari Baru menuju ke bandara udara, transportasi udara itu juga dekat. Perbankan juga kita di sini sudah ada bank pemerintah, sudah ada juga bank swasta, jadi aman. Suplai air bersih. Sudah ada PDAM, WSIE. Berbicara tentang suplai listrik, ketersediaan listrik. Ada PLTU. Sudah ada PLTU, bawah Salo. Jadi apa lagi Bung Olil? Nah sekarang ini tinggal tugasnya pemerintah daerah ini Bung Olil. Jangan hanya berkonsep, betul-betul dia turun ke lapangan untuk mencari ini siapa yang mau berinvestasi Bung Olil di Baru. Ditawarkan, diberikan kemudahan. Ini yang menjadi slogan kita, ini yang menjadi pekerjaan kita selama
tahun 2025-2026 dulu ini Bung Walil. Bagaimana mempersiapkan dulu, bikin roadmap-nya, bikin strategi promosinya Bung Walil ya. Tadi mulai ada proses digitalisasi, ada juga proses mengundang, ada juga proses mendatangi Bung Walil. Ya tidak sampai didatangi, mendatangi. Contoh misalnya, investor yang ada di sektor pariwisata di Kabupaten Takalar itu Bung Walil. Yang di Topejaya itu yang saya katakan tadi bahwa Bola Pitu ini layak sekali dibangun seperti itu. Itu yang punya Grand Mall yang ada di Maros. Itu yang punya Grand Mall yang ada di Maros. Toserba ya, dia punya Toserba juga di Makassar. Makanya jangan heran kalau di Takalar itu ornamen-ornamen yang ada, patung-patung yang dibuat di katakanlah di sekitar kolam renang air tawar yang di pinggir laut itu menyerupai bangunan ornamen-ornamen yang ada di Eropa, Bung. Kenapa? Karena yang investornya dari situ. Ini kan sudah jelas-jelas. Dicari aja tuh siapa bosnya itu baru ditanya nih, kamu mau undang untuk berinvestasi di. Enaknya kita di Baru ini Bung Alil, kan kita diapit Bung Alil, diapit oleh orang Sidrap bisa ke sini, orang Parepare bisa ke sini, orang Pangkep juga bisa ke Baru dan sebagainya Bung Alil. Kemudian itu luar biasa Bung. Ini hanya contoh kecil, contoh kecil saja. Tetapi memang kita harus proaktif menawarkan itu. Nah, contoh tadi disampaikan oleh Ogi dan teman-teman lain bahwa kita harus punya database terkait dengan potensi investasi yang ada di Baru. Seperti tambang misalnya. Tambang kita kan cukup Bung Alil. Galian-galian C itu. Tapi kan banyak yang dikelola secara ilegal. Nah kalau ilegal berarti kan sarona ya agak-agak barang ya Bung Alil. Segelintis orang saja nikmati. Mungkin kecil juga masuk ke daerah. Hanya masuk saja ke oknum. Nah kan disayangkan kalau seperti itu Bung Alil. Oleh karena itu statement Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tadi itu kan keras sekali terhadap tambang ilegal ini Bung Alil. Nah mudah-mudahan di Baru ini ya pelan-pelan sudah mulai dicari jalan keluarnya itu mulai. Iya. Ini Arjuna tak butuh cinta, IKN terancam jadi museum. Oh iya Tapi dapat lagi 40 triliun barangkali. Iya. Wadah, Egana tuh di Singanga tuh. Singanga. Ada. Iya. Nah, ada untung ada ciri nih. Buka peluang, dapat uang, lalu tuang untuk kepentingan masyarakat. Iya, betul nih. Iya, ada juga ini Banca. Weh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Weh, aku Banca tamat seding weh. Noleh kapan kai informasi itu mai? Jadi semua nanti teman-teman Bung Alil yang mau masuk kita sampaikan saja di Multi ya. Iya. Jadi program Ogi Baru Menyapa ini bukan hanya katakanlah saya dan Bung Alil yang menjadi narasumber di sini. Prinsipnya kita semuanya di sini narasumber. Jadi betul. Yang ingin berkomentar. Kalau full ini Komal menjadi 9 itu lebih bagus lagi Bung Alil. Kita lebih banyak dia mendengarkan saja apa yang menjadi pikiran daripada teman-teman. Dan seperti hari ini kan makan jalada Bung Alil ulang anggota-anggota. Nah, itu sangat bagus. Jadi mudah-mudahan didengarkan oleh pemerintah bahwa sekarang ini fokus saja dulu ke sini Bung. Dan tadi silakan yang mau ikut Komal bergabung bersama kita di sini silakan di Multi saja supaya kita terima di sini. Siapa ada yang ingin berkomentar terkait dengan apa yang kita obrolkan di pagi ini. Ada ini Amri, mudah-mudahan pemerintah baru sekarang tidak seperti pemerintah 10 tahun yang lalu. Banyak kegiatan seremonial. Iya. Kemudian Bang Ogi lagi ini Baru sangat potensi dari perikanan, pariwisata, pertanian dan batu gunung. Iya. Oh iya. Gitu ini. Sininan atau Tepu itu Bung Alil. Betul itu. Iya. Kita ini kan baru Kota Bahari. Bayangkan itu Bung Alil, pamula ki butung letu capan pariwiritasi kan. Betul. Iya. Tapi masa tidak bisa dimanfaatkan potensi ini? Kalah kita dengan Takalar, kalah kita dengan Pare, kalah kita dengan Pindrang. Pindrang sudah punya beberapa objek wisata pantai yang luar biasa dikunjungi Bung Alil ya di Sulawesi Selatan ini. Ya dikasih apa sih engkau coba-coba cedek sengelason rebits. Iya. Ya. Kasih masalah. Kadek sina joka apa kasih masalah padahal di masalah makro Bung Alil. Iya. Tapi ini obrolan kita pagi ini sangat menarik sekali karena ini terkait dengan investasi ini Bang Ilo. Wah, justru mudah-mudahan ada pihak
dari pemerintah ini yang mendengarkan saat ini, ya, dan mau ikut bergabung juga boleh. Nah, boleh. Ya, lebih bagus. Iya, lebih bagus lagi kalau ada yang mau bergabung bersama kita di sini, ya silakan. Sebenarnya yang perlu mendobrak ini kan DPR juga perlu mengontrol pemerintah. Iya. Bagaimana ini? Apa programmu terkait dengan investasi di Kabupaten Baru? Aja sage joget-joget memang pada ke Jakarta wanita pendre gaji anggota DPR 10 juta mah joget-joget akhirnya menjadi viral di Magukwe. Elo ni geruduk si Mebu si tahu pengumuman siapa yang mau demo dibubarkan DPRD dan MPR bahaya nama aku. Karena itu tadi tidak sensitif dengan kondisi yang ada, Bu. Iya, Amri setuju dengan adanya Omal suara Ogi baru ini. Oh iya. Semoga eksis terus. Oke, makasih banyak untuk Amri ya. Iya, siapa tahu mau gabung silakan. Diklik saja di multi atau tamu di situ. Ya, di multi saja silakan. Kita bisa ngobrol bersama di sini. Jadi biar berapa yang ingin gabung silakan. Iya. Ini ada Kling ya. Iya Pak, di Tarakan bagus wisatanya. Iya, di Tarakan. Oke. Makasih banyak untuk Anda yang masih bersama kami di pagi ini. Iya, dan terus bersama kami. Iya, kita sapa-sapa juga ini yang saat ini lagi menonton atau mengikuti acara kita di Facebook IG Radio, kemudian di YouTube juga yang saat ini tengah bersama kami. Oke, selamat beraktivitas. Iya. Ini Bang Ogi ini izin saran Bang, sekali-kali hadirkan narasumber dari dinas atau Ibu Bupati. Oh iya. Kita sudah berusaha ini untuk menghubungi dari pemerintah daerah, tapi nolai manu kapang, mawewe kapang atau dek mana mata ron mawewe kapang kok. Bahkan kemarin ini wakil bupati ya, Pak Wakil Bupati itu juga kita sudah undang, sudah sampaikan juga bahwa dulu waktu membahas RPJMD itu kita dijanji sudah untuk masuk di Komal ini untuk membahas RPJMD Bung Alil ya, tetapi bahkan Bung Alil sudah ketemu langsung, saya juga sudah ketemu langsung. Saya bilang ini panggungnya Anda ini, silahkan masuk di sini untuk memberikan informasi kepada kita semua bagaimana RPJMD mau dibawa kemana baru ini, arahnya ke depan kemana ini, fokusnya mau kemana Bung Alil. Kan begitu sebenarnya Bung Alil. Misalnya fokusnya ke pertanian kah, perikanan kah, pariwisata kah, atau gado-gado Bung Alil. Kita kan mau tahu itu. Dan wajar kalau kita tahu karena kita yang memberikan amanah untuk memimpin kita Bung Alil. Nah ini juga yang perlu dipahami sebenarnya teman-teman yang terkadang itu takut untuk bersuara Bung Alil. Merasa bahwa setelah tidak bisa rakyat tetap berdaulat Bung Alil. Ini yang harus dipahami oleh pemimpin-pemimpin daerah sekarang ini Bung Alil ya. Iya, ada ini Kling ini. Kalau aku perhatikan Pak di Baru kalau buka wisata baru itu kalau sudah lama makin tidak terurus katanya. Oh, dek iya. Oh, itu anunya di, iya. Jadi, makanya ya kan jangan aja itu nako pariwisata Bung Alil, sektor pariwisata harus memang melibatkan pihak ketiga. Jadi memang pihak ketiga maksudnya kan dia pasti selalu berusaha bagaimana supaya bisnis mereka ini jalan. Dia berinvestasi terus Bung Alil. Ya, seperti itu ya. Kalau dikelola secara tradisional saja ya itulah biasa yang terjadi. Mereka tidak bisa bersaing karena ketika pengunjung misalnya sudah minta fasilitasnya lebih ditingkatkan lagi tapi tidak mampu. Coba lihat Diana Waterpark misalnya. Contoh kecil Bung Alil. Diana Waterpark sampai hari ini itu luar biasa penghasilannya Bung Alil. Itu selalu penuh, selalu tumpah ruah juga orang datang ke sana apalagi Sabtu Minggu Bung Alil. Nah, tinggal ini bagaimana pengelolanya di sana itu selalu berpikir jalan terus ke keliling Indonesia datang melihat itu wahana-wahana waterpark yang ada di Indonesia. Apalagi yang perlu dia kembangkan di Combine di sana.
sekarang misalnya lagi tren camping ground. Kebetulan lokasinya sangat bagus di sana. Jadi orang datang camping ground dibuatkan lokasi khusus sambil paginya mereka mandi bersama. Itu kan salah satu inovasi misalnya. Memang harus rajin Bung Olil, harus rajin keluar. Tapi tanpa itu pun saja karena memang sangat bagus fasilitas sarana dan tempatnya juga ada view alam. Kita berada di ketinggian. Sampai hari ini Bung Olil mungkin orang baru sudah jarang ke sana tapi orang dari luar tidak pernah berhenti untuk datang. Betul. Iya. Coba lihat itu. Iya. Nah, itu luar biasa Bung Olil. Karena swasta yang kelola. Iya. Cuma dek memisengnya maka maraga kontribusinya sama daerah kita kan belum pernah lihat bagaimana itu pajaknya, bagaimana retribusi di sana, seperti apa cara daerah melakukan penarikan. Mudah-mudahan bukan hanya oknum yang diuntungkan tapi memang daerah yang full masuk kontribusinya belum. Itu di sana besar juga penghasilan itu. Iya. Ini ada Aji Aan 92. Izin bertanya Pak, gimana PBB Kabupaten Baru, ada kenaikan atau tidak? Wah, ini juga kita belum lihat ini. Tidak bisa. Pernah nih Mahkamah SPPT atau PBB? Urang nama kamaja PBB Bung Olil. Cuma kan dek namakan di kamang Eropa bicu tome tanah air ke Bung Olil. Jadi mungkin sudah naik tapi tidak terasa karena biasanya proses naik seperti itu yang dilakukan biasanya oleh Bapenda itu kan secara diam-diam Bung Olil ya. Tetapi kita perlu meneliti ini Bung Olil, mencari informasi ke Bapenda, mencari informasi ke teman-teman yang lain atau mungkin juga teman-teman di sini yang hadir bisa memberikan informasi yang sudah bisa membandingkan misalnya antara pembayaran PBB tak dari tahun 2023 dan 2024 adakah perubahan? Karena di Bone itu kan seperti itu kasusnya, tidak terasa, tidak diketahui nanti setelah dihitung-hitung, 300 ini persen naiknya ini Bung Olil kan seperti itu. Siapa tahu bisa saja sudah ada kenaikan tanpa kita tahu. Nah ini harus kita cek karena bicara data tentu harus ditunjang dengan angka Bung Olil yang tepat jangan sampai kita nanti dianggap penyebar isu lagi yang tidak benar. Iya, Bang Ogi ini lebih baik mendengar suara rakyat daripada suara politik. Nah ini Bang Ogi. Ya, ada Sky ini. Bagus jalannya dulu di pelosok dulu diperbaiki Pak, baru tempat wisata. Oh, lalenai lo napa tempat wisatana. Iya. Apa biasa tuh ke tempat wisata ya lo ipa decengin apa? Lalenai mau trepi. Kemudian Herald Story. Ya, sekarang jalan dulu diperbaiki. Jalan dulu diperbaiki di jalan-jalan poros itu patut diperhatikan. Kemudian Sky, cocok sekali saran tak Pak, tapi jalan dulu diperbaiki. Kemudian Aji Aan, maaf saya dari Bone. Di Bone ada kenaikan 300%. Mega meto di wadadada. Mega. Aku pak kampung Bung Olil kasih yam itu tuh bola-bola bicu itu agak dinasaga terasa memang Bung. Iya. Liwat meto seding tuh. Iya. Lukman Syah, assalamualaikum, salam sehat host. Oke, makasih banyak ini sehat Ki juga. Ini ada user ini, Ujung Batu gelar tikar sendiri harus bayar, padahal dulu gratis. Warna apa itu wiseng ya? Iya. Ujung Batu iya. Ada Lukman Syah. Yang paling dampak itu seorang pengusaha. Dampaknya langsung ngira pajak Omilo. Iya. Ada Ca. Ini acara yang perlu diperhatikan supaya bermanfaat. Oh iya. Terima kasih banyak ini Ca. Kemudian ada Kling. Kalau saya juga perhatikan Pak, itu orang perantau kalau pulang kampung kebanyakan uang dihabiskan di daerah lain. Apa digaga? Tempat aga senek we. Ya luar biasa waktu deh Bung Olil megala ada tuh baru tuh kasih mati. Mati kula lengeng gara-gara kecelakaan lalu lintas Bung Olil. Apa ya rena kong kamega doi lari ke butung.
Maksudnya? Biasa romai. Oh biasa. Aku butuh mama capu doi. Jadi kalau si mabok kayak saya motor roin, pun motor tangi kan banyak sekali kasus-kasus begitu, Bung Alil. Ya mang gue nggak ada yang tahu ya, Bung Alil. Nah kalau pasti larinya dulu ke Pare. Oh ya. Karena Pare itu kan dekat, Bung Alil. Iya. Pantainya juga bagus, ramai dilewati oleh orang, dan di sana kan banyak mega nih sekali balanca nih lo nih AFC lo nih maga. Oleh karena itu menurut kita ya janganlah kalau tanggal-tanggal baru ya rupa gawe lo ke pacapu di nak keseling capu di matut doi nape lo ke kupasa. Ada juga yang saya mau kasih masukan di sini buat pemerintah daerah ini, Bung Alil. Sumpang Binanga itu kan kota lama, baru ya, sebelum ada di situ kita punya pantai kan luar biasa, Bung Alil ya. Setelah ada Anjungan. Anjungan ini mudah-mudahan tahun 2025, 2026 nanti sudah bisa diplanningkan Bupati sekarang. Bagaimana menyempurnakan itu menuju ke utara lagi, Bung Alil kan? Iya. Ada pantai di situ. Di kemudian Padongko. Sampai di jembatan Garongkong di situ, Bung Alil. Padongko ya. Iya. Itu ditata dengan baik, Bung Alil. Ditata itu pinggir pantai menjadi bersih, menjadi enak untuk duduk-duduk, dan beberapa toko-toko yang ada relevan dengan itu, Bung Alil, sehingga orang merasa enak, merasa nyaman datang ke situ sambil berwisata. Sama kalau Pare-Pare itu Anjungan sekarang bagaimana dikelola itu seperti Cempai. Kalau Anda datang ke Pare-Pare, datang ke Cempai, itu mirip sekali dengan Anjungan, Bung Alil. Penuh ratusan mobil anak-anak itu bermain di atas air, dan itu agak mirip di Anjungan. Tinggal Anjungan ini diperhatikan saja safety-nya, Pak. Lolos Amer atau anak-anak enak kasih ya. Misalnya seperti itu, Bung Alil. Kemudian pelelangan kita diperbaiki. Nah, cuma pelelangan ini kan sudah masuk ranahnya provinsi, Bung Alil ya. Dibuat lebih indah, lebih menarik, orang datang ke situ bisa bakar-bakar ikan. Ini kan semuanya, Bung Alil itu. Nah, kalau sekarang ini kan yang semraut dan kumuh sebenarnya itu kalau kita sudah belok kanan dari Tugu di Sumpang itu, Bung Alil. Kalau kita belok kanan kan sudah mulai kumuh. Lelang ke sana itu sudah mulai kumuh. Padahal luar biasa kalau kita bangun seperti pantai Pare-Pare atau pantai Losari di situ, dilengkapi dengan penerangan yang cukup, kemudian ditata ulang lagi itu angkringan yang ada di sana, mungkin lebih menarik, dan bola pitue di situ ada tempat, bukan hanya penginapan seperti yang sekarang, tetapi juga ada tempat meeting room indoornya juga, mungkin di sebelahnya di depannya itu bisa dibangun kolam renang, dan sedikit dibangun hotel di situ lantai 1, lantai 2, jadi orang datang di situ. Kalau mau meeting, ya meetingnya di bola pitue, Bung Alil, karena view-nya bagus di situ. Nah, seperti itulah. Tapi jangan dulu dikasih keluar semua, Bung Alil, karena tahan dulu. tahan dulu karena ya begitulah, Bung Alil. Iya, ada Rahman SP ini, investasi yang sudah masuk di Baru dan berdampak terhadap lapangan kerja untuk warga Baru. Ya, ini. Iya, betul, investasi yang sudah masuk di Baru dan berdampak terhadap lapangan kerja. Ya. Lukman Syah, sama saya tempat saya sekarang di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara itu lebih difokuskan jalan dibandingkan program lain. Oh begitu di. Iya. Ramadan ini, oi Bung Alil, oi juga. Kling, begitupun tempat saya Pak diterakan, jalannya dulu diperbaiki. Lalene olo di Padeceng Bangilo. Iya, cocok. Kan itu tadi saya katakan tadi bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menarik investasi masuk. Salah satunya itu adalah infrastruktur jalan darat, Bung Alil ya. Kalau kita jalan provinsi kan aman-aman saja, Bung Alil. Jadi dari Makassar sampai ke Pare-Pare itu aman-aman saja. Yang jadi problem kita untuk saat ini adalah jalan-jalan yang menghubungkan antara desa, kecamatan, dan untuk masuk ke kabupaten. Di situ banyak problem kita. Karena memang harus diakui bahwa tahun 2022 kemarin COVID ya, Bung Alil ya. Iya. Tidak ada infrastruktur jalan yang terbangun di situ memang karena degagadoi.
Ya maku kalau si pada nak naki kopi tepat dalam aneng MBG jadi saya bupati maku pada kedua. Iya. Ini Rahman SP, jangan-jangan Pemda hanya bergantung dari dana transfer dari pusat. Dana itu saja yang selalu ditunggu-tunggu. Aku apa kero Bangilo, wae. Mana jadi itu kok yang mana ya tergantung oleh pusat. Ya tidak bisa memang. Kalau kita hanya mengandalkan transfer dana pusat, sementara kalau kita lihat Sri Mulyani hari ini sebagai kasirnya negara, selalu kan pusing karena APBN kita sudah APBN kita kan sekarang juga sudah defisit, Bung Khalil. Makanya itu selalu membuat kebijakan bagaimana pajak ini, Bung Khalil. Pajak selalu kan, karena itulah jalan pintas untuk mengisi defisit APBN kita ini. Ini baru 200 triliun ya, NBG itu. Bagaimana kalau sudah 700 triliun misalnya, Bung Khalil? Oleh karena itu ada lagi langkah-langkah untuk mengutang lagi misalnya. Waduh, kalau utang lagi nih tambah besar beban negara ini, Bung Khalil. Oleh karena itu, di zaman otonomi daerah ini, bupati itu sebenarnya sama dengan manajer perusahaan. Jadi dia sebagai top down orang-orang yang mempunyai posisi yang sangat tinggi atau nomor satu di daerah ini, dia adalah top manager, Bung Khalil. Di zaman otonomi daerah ini memang mereka dituntut memang untuk lebih inovatif, Bung Khalil, untuk bagaimana agar ketergantungan terhadap seperti tadi itu dari pusat itu bisa pelan-pelan berkurang. Nah, bagaimana caranya itulah yang harus dipikirkan. Dan salah satunya itu adalah menarik investasi yang sebesar-besarnya masuk ke daerah. Kenapa saya bilang tadi Jawa Barat sudah mulai berpikir untuk memutihkan tunggakan PBB? Karena untuk sampai hari ini, Jawa Barat menjadi daerah yang paling besar investasi yang masuk. Coba bayangkan hebatnya itu Deddy Mulyadi, Bung Khalil. Dia bisa datangkan salah satu dari 9 naga itu untuk membantu mereka mengembangkan Jawa Barat. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini kan mestinya bupati kita apalagi beliaunya adalah perempuan. Saya pikir dari segi lobby pastilah ada ya kelebihannya. Nah, mudah-mudahan ini memang belum bisa terlihat di tahun 2025 ini, tetapi paling tidak sudah ada tanda-tanda bahwa beliau ketemu si A, si B, si C dalam rangka untuk menarik investasi masuk itu sudah mulai ada dan implementasinya mungkin di tahun 2026. Oke lah, kita tanya ini Bung Khalil adalah betul-betul bisa seirama, bisa mengikuti ritmenya ini Bung Khalil, bahwa ada gelombang besar yang menjadi aspirasi orang baru saat ini adalah bagaimana menghadirkan investasi di daerah ini. Nah, salah satunya itu orang mau lihat bagaimana progresnya Kibar, kawasan industri Kabupaten Baru, karena ini kan menjadi masuk di dalam RPJMD kita kan, Bung Khalil, Kibar ini, Bung Khalil ya. Nah, kalau misalnya dalam 5 tahun ini gagal, tidak bisa menghadirkan kawasan industri baru, kemudian perusahaan-perusahaan tadi yang dijanjikan juga atau untuk masuk kembali seperti KONS misalnya, akhirnya ya masyarakat menilai sendiri seperti apa untuk kedepannya, Bung Khalil. Iya, tersinggung ya nak ada 9 naga. Dia kan di naga yang ipatiku ya. Jadi begini Bung Khalil. Si tengahnya lah. Ini di Prabowo nih Bung Khalil. Ada pergeseran naga Bung Khalil. Iya. Ya kalau biasa kan banyak dari mata sipit ya model dari 9 naga. Kalau sekarang Pak Prabowo ini kan lebih mengandalkan naga-naga lokal Bung Khalil. Agak enak petanya naga agak sih istilahnya roh. Contoh lah misalnya Haji Hisam nih, Haji Hisam di Kalimantan ini. Ini kan diberikan ruang oleh presiden kita untuk bagaimana membantu mereka mengatasi perekonomian di tanah air ini. Dan salah satu program yang kemarin diberikan itu adalah bagaimana mencetak ribuan sawah di Papua, Bung Khalil ya. Dan bagaimana kita lihat konglomerat ini yang luar biasa ini membeli 1.000 kayak itu Bung Khalil. 1.000 eksa. Alat berat eksa ya, untuk dibawa ke sana. Satu saja dibawa ke Baru Bung Khalil. Haji Isa bawa ngibati lo berinvestasi. Selesai ini kawasan industri baru Khalil. Pertanyaannya kan kemudian adalah tidak ada pedagang yang tidak mau berinvestasi ketika dia menghitung saro. Ada untung. Iya. Pasti. Nah, kona saromu itu tamat tuh.
Ya mina kok hitung-hitungan sama matamu pada nata. Tapi mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa dia investasi, misalnya pabrik beras, pariwisata, bagaimana di pelabuhan ini bisa terkoneksi nanti dengan IKN, misalnya Bung Khalil untuk mengirim pasir. Kan masa dari Palu pasir masuk ke IKN, kita juga punya pasir banyak. Kan persoalan akses di ini. Begitu Bung Khalil. Apalagi kan ya hubungan keluarga dengan Gubernur Sulawesi Selatan, misalnya dengan Mentan. Kan masa sih tidak bisa dilobi-lobi itu supaya dia juga investasi di baru ini Bung Khalil. Iya, si tengah namuna Haji Samro ada deh. Iya. Iya. Aja nah ya apa nangkang kota Haji sana kalau pemilihan gubernur doser. Kalau membangun bantu ya bangun gubernur ya Pak. Pelabuhan ini pelabuhan tinggal dikembangkan ini. Apa yang bisa dibawa ke Kalimantan kan seperti itu Pak. Iya. Ini Bang Ogi nih, Pantai Sumpang masih kurang ruang terbuka hijau dan sarana panggung hiburan. Oh iya. Anu ini ruang terbuka hijau katanya. Iya, dia metu gak Bang? AFC Mamun. Ya, semangat pagi beruan waku. Oke. Salam dari KKDB Sangatta, Kutai Timur Kaltim. Ini dari Sangatta. Luar biasa nih hari ini banyak teman kita, saudara-saudara. Kak Kusaliwa Bung Khalil. Iya. Ada yang dari Kutai, ada dari Tarakan. Iya, Sangatta ini. Iya, ini kita saya tanggal atau pacong dana tanggal baru yang kemana kirim gift na Bung Khalil tanggal atau capu mana yang pakai 17 Agustus anuna. Iya. Mas Sawer gift na Bung Khalil. Iya, aku biasa tuh ya engkau tuh hadiah gitu nak kirim agak. Iya, tapi bisa mungkin ini Bang Ilo nanti kita ini undang teman-teman dari KKDB. Apakah seluruh di KKDB baik di Papua, di Sangatta untuk bicara terkait dengan investasi nih di Komal kita. Iya, bisa. Iya, jadi kita tentukan hari apa nanti bisa kita undang teman-teman dari ini KKDB di Sangatta, Tarakan berbicara terkait jadi dengan nanti investasi. Itu Bung Khalil. Iya. Jadi nanti itu setiap selesai pertemuan yang namanya pertemuan Saudagar Bugis Baru. Ini kan dilaksanakan 1 kali 1 tahun di Makassar. Selalu melaksanakannya di hotel-hotel besar ya seperti di Claro. Saya sempat ikut dulu di Claro itu. Beberapa pengusaha-pengusaha itu memaparkan tentang perencanaan mereka. Termasuk bola pitu ya kemarin itu bagus sekali. Itu anaknya ketua KKDB Sulawesi Selatan yang punya misi Pasaraya kemarin itu membuat master plan-nya Bung Khalil, ada market dan sebagainya. Itu luar biasa. Pertanyaannya adalah kenapa itu tidak jalan? Mager. Kenapa tidak jalan? Apa yang menjadi problem misalnya? Nah, ini orang ada duit nih, Bung. Yang saya takutkan nanti kalau mereka juga berharap daerah yang berinvestasi, Bung Khalil ya. Kenapa ini tidak jalan? Padahal kalau saya lihat marketnya itu yang di master plan yang ada marketnya. Waduh, luar biasa itu konsepnya terhadap bola putih. Oleh karena itu kita mengharapkan setiap pertemuan Bugis Makassar, Saudagar Bugis Makassar selesai, apalagi ada orang tua kita di situ yang siapa lagi tidak kenal Pak Aksa Mahmud misalnya. Dibentuk tim khusus untuk men-follow up itu. Memburu itu Bung Khalil. Haji Karim misalnya agak yang mau dia lakukan. Kemudian yang lain-lain ini di Papua ini, Kalimantan ini semuanya ini apa? Dibentuklah timnya memfollow up itu. Karena kalau tidak ada follow up, tidak ada yang bertanggung jawab khusus untuk itu. Gak Bung Khalil. Posisi tahu pertemuan SIMA itu pertemuan KKDB Saudagar Bugis Makassar lebih dominan kentali politiknya daripada implementasinya. Jadi yang sekarang itu cuma pertemuan-pertemuan saja. Gak aksi. Pertemuan. Action. Tidak ada actionnya yang tidak ada Bung Khalil. Follow up-nya itu tidak lanjutnya. Padahal kalau kita lihat kalau kita hadir di situ, kita dengarkan pemaparannya semuanya. Dulu kan sudah pernah itu dipaparkan juga dalam membuat pabrik beras yang standar nasional. Sudah ada siap bergabung di situ. Saya mendampingi waktu itu adalah Haji Karim, kan Haji Karim meminta saya, menelpon saya, Pak Ilham ke Makassar, dampingi saya. Saya siapkan kamar, saya kasih uang saku dan sebagainya. Luar biasa. Saya difasilitasi waktu itu, Bung Khalil.
Saya dampingi. Jadi Haji Karim bilang begini, bikin saja dulu produknya, bikin pabriknya, siapa yang mau berinvestasi itu? Saya yang berinvestasi, saya yang marketingnya misalnya. Jadi semua produk-produk ini saya yang menjemput. Saya menyiapkan infrastrukturnya dari hulu sampai ini di Papua. Saya yang jual, maksudnya saya pengapalan lah. Kalau misalnya beras hanya berapa ton, misalnya per minggu, saya yang bertanggung jawab untuk bagaimana suplainya di Papua. Tapi saya tidak tahu kenapa itu tidak jalan, Bung Ali. Saya tidak tahu kenapa tidak jalan. Iya. Ini juga nanti. Oleh karena itu bisa. Perlu metode apa? Mudah-mudahan Bupati Tamatu deh. Maksudnya ketika di zamannya nanti dia ada lakukan itu, dia bisa follow up, Bung Alil deh. Iya, betul. Dan itu nanti juga bisa kita gabung di Komal nanti. Kita bahas terkait dengan kenapa dengan program atau usulan dari KKDB ini yang dulu, apa yang terjadi? Makan zaman kemarin itu soge ikut Bung Ali. Iya. Apalagi ada bos kita itu Pak Aksa Mahmud itu. Iya. Mon romana mi tanah beliau ku berde pegawai tanah bangun. Padahal banyaknya investasi tanahnya. Iya. Apa itu tanah itu desa magi hotel itu? Iya. Rencana bangun hotel dulu yoli itu hebat tuh yang bulan ini tempat pertemuan sih. Iya. Langsung bungkus boy. Maka jatah sana ya. Ya, apakah juga di baru PBB akan naik? Seumpama dinaikkan, apakah akan terjadi seperti Pati atau Bone? Itu program aksi ya Bung Alil. Nah, kung ka nama pamula sedi, makumanan itu masuk ke daerah. Jadi meskipun baru adalah daerah tenang, daerah yang di mana orang tidak terlalu pusing, Bung Alil ya, dinamika masyarakat di sini masih biasa-biasa saja. Kalau di zona dikasih zona itu hijau, kuning, merah, dia masih hijau, Bung Alil. Dibandingkan misalnya dengan Palopo, Jene Ponto, kita lihat ya bagaimana civil society aktivis di sana betul-betul dia ada hari tanpa mengkritisi pemerintah, Bung Alil. Tetapi karena ini sudah menjadi ada program aksi di beberapa daerah, katakanlah di Sulawesi Selatan dimulai di Bone. Nah, gubernur rumah tetap pengkato misalnya 200% atau 150%. Pasti ada aksi, Bung Alil. Pasti ada yang minimal ada adik mahasiswa dari kelompok civil society. Nah, di situ tergantung bagaimana pemerintah daerah menghandle. Kalau mereka tidak puas atau ditantang ya Maruka sih, Malopo sih. Saya lihat ini menjadi fenomena nasional nanti ini orang berteriak ini mengalir karena itu tadi saya bilang. Memang kita sudah lepas dari COVID, tapi adanya MBG ini mengalir membuat juga kelimpungan orang. Bayangkan ini Bung Alil, kalau 5 tahun ini berjalan seperti ini dan tidak ada solusi untuk menaikkan pendapatan asli daerah, maka salah satu jalan yang paling pintas yang dilakukan adalah pajak deh. Iya. Tapi mudah-mudahan dek mah di. Apa mah pikir itu bupati we bahaya tuh mah aku desi segage bangun dek gagap pahita ya we. Misalnya dek nabi leki pengen masyarakat. Iya, ini ada Rahman NSP ini. Jalan di kampung saya Pasar Baru ke atas sampai sekarang belum diaspal. Padahal kata Ploni tahu saya merantau. 40 tahun. Memang perlu advokasi. Ngerangi ya biasa sapo aku mak bicara kita neteri aja. Tamak biasa ku Batu Malupi ya Bung Alil tau. Iya. Tamak ke Batu Malupi. Weh, pada mi lempongot tedo ngelalenge tamak ku rumah pamula tu ke lekon tamak Bung Alil. Jadi saya buka video. Bung Alil. Live kak di situ. Iya. Jalanan menuju ke Batu Malupi. Kawan si SD saya sudah sering ke Batu Malupi jalan kaki dari baru Bung. Saya buka video. Ya akhirnya Pak Bupati nih bu lalengin mau kanjala ada laleng. Majane makan letu iri salo itu. Turun. Tapi persoalannya ya desi gagah pengelolaan ya Madodoto ya taneteri aja menurut saya. Padahal sudah ada potensi di situ Bung Alil. Iya. Gina dek na bentuk ikut pengelolaan Bung Alil atau hadirkan orang berinvestasi kok ya nol berinvestasi lo saparnya pemodal na polo kelola tapi ya bagi-bagi gitu. Kan jana kota mak gitu penuh irita dongi-dongi anu itu kondo Bung Alil mega telmate mega kondo kalau wah mega lade kan galung kiri kanan Bung Alil. Iya. Ini bukan nah, saya kadang kalau turun ke sana Batu Malupi itu dari Makampar mana kak barani tanah sengi di Pak Mandrek ikut tengah nasalo entah apa boleh rumah ya kakak dek merumah tuh nak boleh ya salo cuma masuk meren nih seding mata oke Pak Ero
Maga dega gata tahu ini mi bawa loka. Nah, ini saya mau rencana pergi camping lagi di sana nih. Mudah-mudahan ini Bung Alil supaya tergetuk pintu hati daripada pemerintah sekarang ini, khususnya Kadis Pemuda Pariwisata dan Olahraga ini agar mengoptimalkan, rajin berkoordinasi lah dengan desa dan kecamatan ini untuk bagaimana potensi-potensi yang ada ini untuk dikelola lagi kembali supaya ada penghasilan di daerah, Bung Lin. Apa rata-rata tak setiap desa ada potensi wisata di situ nih? Ada kemana, Bung Lin? Beda-beda tuh. Iya. Ini Lukman Syah, semenjak saya tinggal di perantauan Kabupaten Malinau, saya sangat terdampak perbaikan infrastruktur jalan. Nah, itu. Ya, jadi makasimat masyarakat nanikmati masyarakat selena. Iya, Bung Alil, ya Pak itu kalau lagi makanja, kenapa jalan diperbaiki, Bung Alil? Kenapa infrastruktur jalan dulu diperbaiki? Karena kalau infrastruktur jalan bagus, berarti mobilisasi sumber daya itu lancar. Iya. Contoh. Lancar diangkut gabay. Iya. Pak makanja lalengnya. Lancar diangkut produksi cengkel. Pokoknya produksi seperti itu lancar di orang masuk. Karena sarana jalan bagus. Tapi kalau jalannya aja nolai lo tamat tapi kayak masuk olah si kampas no tekot tama gitu. Kemudian orang tidak akan masuk. Jadi masuli ongkosokna petani. Masuli ongkosokna apa harus panapatasi napa biaya tasi masuli. Nah, itulah saya bilang. Makanya dulu waktu Andi Rum itu Bupati. Iya. Memang fokusnya dia kan jalan. Jadi sampai dia merintis jalan ke Pujananting, kemudian merintis jalan ke Sopeng, infrastruktur jalan, dia concern di situ. Kemudian masuk Andi Idris, mulai benahi infrastruktur lain seperti perkantoran. Nah, masuk Pak Suwardi Saleh lebih banyak ke infrastruktur kantor. Iya. Karena beliau adalah seorang arsitek dan pada saat datang di Baru banyak sekali kantor-kantor di Baru itu yang kalau hujan itu ipatadai panteng ipatadangi wae Bung Alil, begitu mirisnya hatinya waktu itu. Dan alhamdulillah kalau kita lihat infrastruktur kantor mulai dari puskesmas, kantor-kantor dan yang lain itu sudah jauh lebih baik Bung Alil. Termasuk kantor bupati sekarang ini yang menurut saya banyak yang iri hati melihat bupati-bupati lain di daerah yang tidak semegah kantor bupati Baru Bung Alil. Iya. Oke, Bang Ogi, ini saran untuk Bupati, Ibu Bupati, rajin-rajin komunikasi dengan Kementerian Investasi dan Pariwisata. Wah, ini betul Bang Alil. Iya. Kemudian dan ini ada Lukman Syah dan satu lagi yang membanggakan program sarjana milenial mulai dari SD sampai kuliah S1 tanpa dipungut biaya 1% pun. Itu di mana itu Bang Alil? Ini yang Malinau Kang ini. Iya, Kabupaten Malinau. Iya. Kabupaten Malinau di mana itu? Kalimantan. Kalimantan. Iya. Kalimantan. Iya. Kalimantan Utara juga ya? Iya. Kalimantan Utara. Iya. Ini. Ya, kalau Kalimantan. Ini mulai dari SD sampai kuliah S1 tanpa diundang dulu semua teman-teman aja masuk dulu. Mungkin banyak yang belum ngeh dengan multi Bung Alil. Kita undang saja semuanya masuk kayak Ogi, kemudian ada Amri juga ya kita undang. Siapa tahu Pak Rahman SP kita undang aja masuk. Pak Rahman. Ada Lukman Syah ya. Siapa tahu mau gabung silakan. Ya kita undang semua ini. Iya. Iya. Ya silakan. Ini kita sapa-sapa dulu ini. Itu tadi yang menarik itu menurut saya yang program bantuan pemerintah untuk sampai sarjana Bung Alil. Iya S1 Berarti memang banyak duit di sana. Banyak pemasukan tahu ya. Iya. Ini kita sapa dulu ini teman kita Bang Ogi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saudaraku. Gimana kabar Bang Ogi? Madeceng, Puang Madeceng. Alhamdulillah. Di mana posisi ini Bang Ogi? Ya, saya di Sangatta. Sangatta, alhamdulillah. Iya. Ya, kita sapa juga ini Pak Rahman SP. Assalamualaikum Pak Rahman. Waalaikumsalam. Iya, gimana kabar ini Pak Rahman? Agar ribet tuh. Alhamdulillah. Hujan-hujan ini di Nunukan. Bosi-bosi. Iya. Iya, tapi kok bosi-bosi tuh maga.
Kalau Iya. bosi-bosi Iya. berat tandang sawitnya. Oh, begitu di. Iya, aku timbang ini. Wah, berat tandang sawit. Oh iya iya. Iya. Ada juga Lukman saya ini. Kita sapa juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabar Pak Lukman Syah? Alhamdulillah Madeceng. Madeceng, syukur alhamdulillah. Di mana kini Pak Lukman? Di Malinau. Malinau, Kalimantan Utara, perbatasan Nunukan. Wih, masya Allah. Perbatasan Nunukan. Merita nih gak kutu kampung Natawi itu, Merita nih. Alhamdulillah hampir 20 tahun, Pak. Wih. Tapi asli agak kena ke Beru. Tomatawae nenek Mangkoso. Oh, Mangkoso. Mangkoso. Oh iya. Cuman mata makunre marancore ke Kopenrang. Iya. Hmm. Gabung penran rekesi bawa Beru. Iya. Iya. Jadi agak tuh meja-meja aku kampung Natawi itu. Ya. Agak tuh meja-meja aku raro. Kalimantan Utara. Karena ini kan Kalimantan daerah baru ya. Iya, Kalimantan Utara. Perbatasan Malaysia ya. Baik. Iya. Iya. Iya, oke. Kita mulai di Bang Ogi dulu ini. Kita mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan pembahasan kita pagi ini. Iya. Silakan Bang Ogi. Iya. Kayak gini Bang Ogi. Oh, namut ita Oh iya. Ya kemak jam mana ku perusahaan. Oh iya. Cili nih. Iya. Pak Rahman. Pak Rahman di mana lagi kemarin itu Pak Rahman? Saya di Nunukan. Oh Nunukan. Iya. Marada investasi ke tuh. Maro agak ke tuh mai Nunukan. Di sini ya biasa ada batu bara. Tambang. Oh batu bara. Tambang deh. Oh. Tambang dengan si bawah perkebunan. Oh, kelapa sawit. Iya. Iya. Kelapa sawit. Iya. Kalau kita dengarkan tadi obrolan kita di pagi ini, iya, mungkin ada yang mau disampaikan. Jadi iya. ya roh sebenarnya aku baru. Iya. Ya saya salah satu alasanku kenapa satu keluarga itu meninggalkan Baru. Iya. Dulunya itu. Iya. Itu kan kami itu berkebun Iya. dan bertani. Iya. Ya. Tapi tiba-tiba itu dijadikan semua hutan lindung kebunnya oleh pemerintah. Iya. Jadi masuk sami toki lo tuh ko istilahnya lebih dari sejahtera kalau di Baru. Karena penghasilan kita cuma petani, itu pun hanya 1 tahun sekali dulu. Iya. Dan sulit bagaimana mau makan kalau tahun satu kali. Iya. Nah itu, waduh saya sangat miris dulu tuh di sana kalau sekolah saya lihat keluarga itu. Jadi kan sekolahnya di PK ya. Iya. Jadi pagi subuh berangkat, nanti habis isya bersampai di rumah. Oh. Muhammad. Jalan Bilang. kaki 8 jam. Jalan mana ku kita neteri aja napa ku ki pakai masih sekolah. Saya biasa SMP na kuro biasa. SMP Padelo ya. SMP pada Elo dia. Iya, kan ke kampungku biasa saya di sekolah SD. Iya. Kebetulan ya SD, kebetulan teman tua wakaf kan ya tanah untuk sekolah SD. Top ini. Oh iya. Enak. Jadi margim itu biasa ke kampungnya. Jadi ya salah satu alasannya biasa. Iya. Satu keluarga mantau mana ke Laut Nunukan. Iya. Dan alhamdulillah, cuma nang mau dekat kampungnya biasa oleh SD ini oleh teman. Iya. Jadi alhamdulillah laki merantau walaupun kue penghasilan di mungkin lah Pak dari 5 4 jadi sarjana. Iya. Iya. Iya.
Jadi sampai lisu kak biasa tahun 2020 telu. Iya. 2020 telu. Nah, iya lalu di kampungku. Iya. Depan ya aspal. Tapi karena listriknya, kamar listriknya. Iya, baru-baru listriknya si bata warna. Oh iya. Terpencil tuh. Sedih rota tuh. Agak senang rota gerak. Tokene. Tokene, di mana itu Tokene itu mulai? Lewat mana orang masuk? Desa Kading kan namanya. Iya, Desa Kading ya. Oh, Desa Pasar Baru di. Kading. Iya, Pasar Baru Mendre. Iya. Tokene. Iya. Mana kawasan dega anu corona 80 tahun ini merdeka tahu ya? Iya. Mana kalalan? Bayangkan iya sampai sekarang ya ro listri pertama ro napai kapa depan dapat 10 tahun. Ya. Berarti di dalam Tokene itu tidak seberapa rumah ya, tidak banyak rumah di dalam mungkin sehingga PLN pertimbangan ekonomi. Ya, jadi masyarakat anak rumah ya sebenarnya cuma persen merantau. Oh. Jadi yang kayak anak-anak ini teman-teman. Iya. Jadi pedik reke palauki merantau ya. Pedik palau kalau Kalimantan. Mudah-mudahan DC Mama tuh palesu gitu. Iya. Jadi ya mulai pramani bongkar aku kampungnya. Ya menurut anu mani. Kalau mani. Iya. Iya. Makanya pada lenyap seding. Iya. Sebenarnya biasa untuk Pada mana HP takku bicu-bicu sih sedih sadar. Bicu-bicu sedih data. Signal. Oh iya. Oh jaringan. Nah tapi aku nunuka megala ada tahu baru kume. Angka 20 buka apa? Barang. Oh iya. Kebetulan Aku lo kipil kadai pali sumani mat todo ya tuh luar biasa ya. Kebetulan saya termasuk pengurus KKDB nunukan jadi dan banyak di sini anunya pengurusnya rata-rata orang dokter kesehatan. Oh. Ketuanya dokter juga nih. Iya. Jadi mega lah kok. Kununuka tuh paling mega ku Kaltara apa ko Tabaru. Oh. Iya. Berarti mega anggota KKDB Kurmedi? Wah mega kalau engkau kegiatan itu gerak jalan naga itu mega ada kegiatan. Donor darah aga pembagian sembako gratis. Iya. Iya. Sunatan massal. Iya. Oke. Iya, baik, ditahan dulu. Saya bacakan dulu ini di bawah komen-komen. Ada Pandi nih. Halo, selamat pagi Pandi nih, Om Pandi. Iya, pernah juga di Baru itu pertemuan saudagar baru, cuma investasi grup hotel Utepa yang jadi. Oh, yang Utepa mi jadi, Bang Ilo. Iya. AFC Mamun ini. Ada Pak Dr. Irwan Peco, Bendahara Demokrat, Pak Dr. Agus Riansa Peco, anggota Dewan Provinsi Kaltim. Oh ini mantan anggota DPR itu Bang Oleh. Oh. DPR mantan anggota dari Demokrat dulu ya. Yang tapi tidak duduk kayaknya tahun ini ya. Oh yang ini Dr. Irwan Peco. Iya, ada pecoknya saya rasa itu. Memang ada baru itu kalau tidak salah dari Palaka atau Palaka. keluarganya. Iya. Palaka ya. Pak Dr. Agus Riansa Peco ini juga. Oh ternyata anggota Dewan Provinsi Kaltim di. Iya mungkin keluarganya, saudaranya yang itu yang kemarin lolos di DPR RI Bang. Iya. Ini AFC Mamun, 2 bersaudara baru ini luar biasa peran pentingnya dalam pembangunan Kutim dan Kaltim. Oh. Perlu mana nih siapa bangsanya kalau kita kurak Robo Khalil. Ini kan misalnya tuh ada undangan kita live di Kalimantan Utara. Iya. Ya tapi yang bagusnya itu kok maka pala lolo kita makan jak rodor langsung ku jalur agak ke kepala lolo ku nur awarangi supaya dinikmati perjalanan. Dari Parepare bagus. Oh. Parepare. Langsung ke mana kalau Parepare? 2 hari 2 malam ke Nunukan. Wah, metal ada.
puasa ya. Asal lo Puasa nih ada nikmati. 1 kali 24 jam. Dia kagak 1 kali 24 jam. Lo bontang bawa nih, bontang atau sama Rinda. Lo Nah, kan bontang. tuh gimana ngera lo sama Renda. Yang penting aman 3L itu. Insya Allah. Kero. Kok gitu mah tuh live. Ama Milona. Hah? Ama Milona. Ama Milona kayak kalau ke kian. Oh Milo. Milo. Oh ini, cocok ya. Tidak ini minta mati lo program kato kali mantap. Pak, mereka ser-ser tak kok kali mantap. Oh iya cocok. Terus kiri-kiri lo kapan? Kalau ini saja asal aja ya ro penuh matuk Milo ya keringnya tapi kemana nih asem dah keluarga aku kutok kene Ini Bang Ogi, ayo warga baru ini kita bersatu untuk mengadakan event pertemuan bersama Ibu Bupati Baru. Ini. Iya di. Kemudian Fandi. Ada lagi baru itu Adi. Assalamualaikum Bontang Kok Bontang hebat tuh, Bontat hebat. Iya. Ini AFC. Jadi mudah-mudahan nanti nih Bung Alil kalau Iya. sudah lama kita live semakin banyak kita punya jaringan. Jadi nanti Bung Alil bikin database ya. Iya. Jadi nanti teman-teman di Kalimantan ini DM ke hostnya, nanti ada kontak apa dan sebagainya ya kita data teman-teman. Jadi mungkin saja satu saat misalnya ketika kita sehat umur panjang, mungkin saja pada lesok ki kampungnya jolo ya perengnya jolo cicet atau si runtuh-runtuh mana Bung Alil. Jadi perkuat itu database teman-teman yang selalu aktif. Iya. Setuju loh. Apakah misalnya acara lemang atau lo keking mak dengekutan eteri aja melulu babi atau lo kagak sapat today agak senar ke lompat tengah Alil. Agak Baje. Budget ya ini kan kira. Iya. Apa deh Tona tuh nasi agak kok Kalimantan mi 1 jam 20 menit berangkali Bung Alil. 1 jam dena kan 1 jam lebih mereka apa pesawat tahu di. Oh iya 1 jam lebih ya. Apa cede nak baru-baru lu tuh lo Kalimantan Bung Alil to kalau merantau nobi na anggota kebetulan ada Pak NH punya program di Kalimantan Selatan itu cuma Kalimantan Selatan saya diundang. Iya. Lo kan yang nasa kumendeng lian nih tiket baja kalau lo atau puan nak gajiku agak tapi cuma saya pikir waduh usia saya seperti sekarang ini bukan usia muda lagi Bung Alil untuk merantau begitu. Tapi ya hampir juga saya ambil keputusan karena waktu itu sudah mau dibelikan tiket beberapa hari minggu lalu Bung Alil ya. Tapi lo pernah mau bisa dimondor ke kampung ya Bung Alil. Iya. Ini AFC Mamun. Iya, saya bagikan di KKDB Kutim. Semoga mereka monitor. Ini. Bagus. Iya. Nah, ini cocok ini selain tap-tap layar bagikan di grup-grup Bugis ya. Iya. Makasih banyak atas. Kalau esok matu kan ngodiki silaturahmi komunitas katakanlah komunitas Oge Baru menyapa silaturahmi dengan Bupati misalnya menceritakan bagaimana di daerah-daerah rantau itu kan gitu Molil ya. Katanya sekalian reuni warga baru ini. Cocok. Iya, ini Amri, ini to berwe kurang-kurangi anti Cina nasabah pengusaha Cina emi engkadoina. Iya, uang orangnya biasa ku baru mengalih batu ku bicu. Iya. Apa tetap itu Cina ya? Iya. Pertama tuh mak balu es batu ku pas saya itu Cina. Es agak es mambo, es liling. Iya Bung Alil. Oh. Iya, coba di mana malam pesu nggak biasa. Oh. Sekedar lagi. Iya. Iya Cina Bung Alil. Cocok nasa kesuruh-suruh gitu maka ada ya marwa mete kampung gitu jokek nomin aku ke Cina Pak. Ya fokus meto melen aku sahai Bung Alil dah. Iya. Baru sekarang di baru sudah mulai juga ada jadi kayak jual-jual HP kemarin. Tapi enggak lama juga kesian meninggal itu bosnya di sana. Iya. Tapi sudah berkembang sekarang. Ada Fandi ini nih. Sudah. Dulu Wika Beton mau masuk di Tanah aja juga. Pernah saya dengar. Ada perusahaan dari Jerman mau invest kincir angin di Laplon aga. Lapak launa ya itu Bung Alil. Gaul toki makuk gue Pak Mega tuh singkatan-singkatan. Laplaun. Laplon. Iya. Iya kan bagus angin di sana kan. Iya bagus betul. Aku ke kincir angin kero. Wadah. Kau luar biasa. Salah cek dia tak kipasna mesa tak dempet taruh kencana ini baru. Iya makin catong ini kero. Iya Rahman SP ini
kita bacakan juga ini, meskipun sudah bergabung ini. Masyarakat sudah berkebun karena yang dulunya kebun sekarang dijadikan hutan lindung. Jadi sumber penghasilan hanya tani dan ternak. Ada Adi. Itu Bung Alil. Iya. Silakan lanjut. Iya, Adi. lanjut. Ada Adi, Assalamualaikum Bontang. Waalaikumsalam. Woi, ke mana nih? Adriana 17 jam Samarinda. Woi. Adriana ini KKDB Kultim hadir. Cewek sedih kalau Samarinda, tapi setengah mati tahu si anggota itu kepala gunung Kataraka kalau kaku Samarinda do lema bele apa? Lewai ga anu kama? Lewai jalan agas ada tuh jalan selalu disebut perantau yang kota tak boleh. Tanjakan apa? Biar menangis kalau bontat tahu. Oh. Gunung menangis. Gunung menangis. Gunung menangis. Weh. Iya, kan kau tahu aku DP bola aku Bung Ali mapala dari terena lari turun no terena di nulis sewa ya kasih meninggal di tempat di mobil. Super truk, super perusahaan itu. Padahal sudah sertifikat apa itu kalau bawa mobil tapi dia tak gulit dan ke gunung menangis. Pak Deng Taha ini salam dari Pangkep. Oke, salam. Acara teman reteren naseng. Oh iya. Iya. Di mah nakon kamana kilometer tapi jangan pandang enteng itu nunu kampung Alil ketaraka nggak ada onrona si putih kutu. Makanya aku buka mie agak kutu Muhammad buka pene buka dato itu aduh luar biasa Bung Alil. Pak Tambak juga di sana banyak. Iya, ini ada Amir Daus. Assalamualaikum Bugis Jambi. Waalaikumsalam. Wahai Pole Jambi. Adriana KKDB Samarinda, ketuanya Haji Awaludin. Iya. Kemudian AFC Mamun, izinkan dah engkasi pangobi tama tambange. Iya. Luar biasa ini. Ya sukses lah. Iya sukses. Teman-teman ini semua yang kerja di tambang ini mulai karena kita ya. Iya. Okay. Bang Ogi ini mungkin ada yang mau disampaikan ini tentang baru apa yang mungkin ada. Ya kacapu mana tuh nih keluarga Bang Ogi napati mana lo Kalimantan dia naga kapaga mondrok ke baru. Iya. Kapaga mondrok ke baru kapaga? Alhamdulillah kamu pada ikut kurang. Iya. Kutege mondrok baru. Kumadelo deng. Kumadelo. Iya. Kumadelo. Ya jadi gini. Saya hanya berharap karena baru ini sejak saya SD sampai SNIA, saya tinggalkan baru. Namun setiap tahun juga alhamdulillah sering pulang juga. Nah, mungkin saran aja untuk Ibu Bupati, mudah-mudahan ke depan baru bisa seperti kabupaten lainnya. Nah contoh mungkin wisata ya, Lapak Lona. Lapak Lona kalau nggak salah namanya. Di Rala itu. Saya sempat kemarin pulang berkunjung ke sana. Itu adalah salah satu potensi wisata yang sangat bagus. Lapak Lona. Karena saya ingat saat saya ke Bandung di puncak itu, di situ tempat lokasinya betul-betul jadi idaman orang-orang Jakarta. Nah kita bagaimana caranya memikirkan, pemerintah baru bisa memikirkan Lapak Lona itu bisa menjadi puncak kedua di kota Bandung. Nah, itu salah satunya. Nah, terus terkait masalah wisata pantai, saya melihat di daerah Bojo itu daerah mulai Palandro ya sampai perbatasan Baru itu sangat potensi sekali. Mulai banyak saya lihat warung-warung di sana. Namun lokasi-lokasinya juga perlu kita pikirkan bagaimana supaya kita membuat satu wisata khusus gitu ya. Satu wisata khusus. Nah ini saran saya Ibu Bupati, sering-sering main ke pusat. Sering-sering main ke pusat kepada kementerian terkait misalnya. Ya, jadi terkait masalah peningkatan perekonomian masyarakat itu, memang harusnya ibu-ibu pejabat atau bawa-bawa pejabat di Baru itu harus banyak jemput bola ke pusat. Karena tempat-tempat investor itu semuanya ada di pusat. Mereka tidak mengerti kabupaten apa yang harus mereka bantu atau mereka bisa bangun sesuatu itu. Nah, inilah
baru saya berharap Ibu Bupati beserta timnya sering-sering main ke pusat, ke kementerian terkait, apa saja yang harus disampaikan di sana supaya nanti bisa nyambung dengan investor-investor yang ada di pusat. Bisa pikir itu ya Bang. Iya. Oke. Iya. Tapi mesti topi Bang Yodi, iro pemerintah daerah Waseng iro, dek mana perlu lo kaki jemput bola Waseng, apa kama datang? Tidak bisa, harus diakui Bung Alil bahwa perputaran uang itu mungkin 80% barangkali itu di pusat Bung Alil. Oh iya. Jadi para pengusaha-pengusaha yang memang punya gawe di investasi itu semua banyak di pusat tentunya. Jangankan seperti itu Malil, anggota DPR kita kan sendiri itu kalau pembahasan anggaran itu kan berkelahi untuk minta juga untuk daerah kan Bung Alil ya. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Bang Ogi ini memang ya harus dilakukan, memang harus proaktif Bung Alil, tidak boleh kita menunggu bola, harus menjemput, kita harus banyak di sana karena ya memang semua potensi-potensi investasi itu semua ada di pusat, anggaran dan sebagainya Bung Alil ya. Apalagi kalau anggaran pemerintah, nah harus kemampuan lobby juga sebenarnya dilihat di sini, tapi lebih daripada itu ya bagaimana juga kita menyiapkan daerah kita ini untuk infrastruktur dan sebagainya Bung Alil supaya seperti itu. Iya. Oke, Bang Ilo, kayaknya kita sudah di penghujung acara ini. Yang sudah jam 10 ini. Iya, mungkin sebelum kita pamit ini. Mungkin kesimpulan kita pagi ini, sekali lagi ya Bung Alil ya, kesimpulan kita hari ini, daerah baru ini di zaman otonomi daerah, Bupati itu adalah sebagai top manager ya Bung Alil. Oleh karena itu kita sangat berharap ke beliau dan terutama memilih pembantu-pembantunya nanti ini karena mungkin kalau bukan di bulan 8, bulan 9 akan ada mutasi di eselon 2 ini. Agar betul memilih orang-orang yang tepat, right man on the right place, tempatkan orang sesuai dengan keahliannya, terutama pada jabatan-jabatan strategis, di mana masyarakat baru banyak menaruh harapan di situ, Bung Alil, di 5 tahun ke depan ini, katakanlah misalnya di sektor perikanan, sektor pertanian, sektor pariwisata, pendidikan, kesehatan misalnya dan sebagainya, Bung Alil ya. Mudah-mudahan di situ adalah orang yang tepat sehingga kerja daripada bupati ini kan bisa dikurangi karena pembantunya adalah orang-orang pilihan yang memang memiliki kemampuan untuk bisa menjalankan amanah dan katakanlah harapan, ekspektasi masyarakat baru yang sangat besar ini Bung Alil, terutama di lapangan kerja tadi itu. Dan ketika kita bicara tentang lapangan kerja tentu sangat berkaitan dengan investasi. Inilah dulu yang difokuskan oleh pemerintah. Jangan kita ingatkan, jangan coba-coba dalam situasi sekarang ini menjadikan pajak sebagai salah satu sumber PAD dengan menaikkan, apalagi kalau tidak rasional, apalagi dengan tidak melibatkan stakeholder terkait, terutama kelompok-kelompok masyarakat dan tokoh-tokoh kunci seperti akademisi, tokoh masyarakat, pelaku UMKM. Jangan sampai baru ini bisa sama juga dengan daerah-daerah lain seperti yang ada di Pati, yang ada di Bone, yang ada gejolak perlawanan dari masyarakat, Bung Alil ya. Lebih baik berpikir inovasi, bagaimana menghadirkan investasi, dan dari investasi itulah ada upaya peningkatan penghasilan daerah dari retribusi dan pajak dari kegiatan-kegiatan ekonomi produktif, Bung Alil. Seperti itu barangkali harapan kita, Bung Alil, pada pagi hari ini. Iya, makasih banyak untuk yang sudah bergabung bersama kami di sini. Pak Rahman, makasih banyak atas kesempatan sudah gabung. Kemudian Bang Ogi juga. Ya, sudah hadir di acara kita di pagi ini. Mudah-mudahan sehat-sehat bersama dengan keluarga di sana di Kalimantan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa juga balik lagi ke sini bersama dengan keluarga. Iya. Kemudian yang juga Insya Allah pensiun nanti November balik ke Madelo. Oh begitu. Oh iya. Ya, juga teman-teman kita yang sudah ikut di acara ini,
khususnya ini yang KKDB di Kalimantan ini yang sudah gabung juga. Ya, banyak ini penonton kita ini Bang Ilo dari Kalimantan yang sudah ikuti dari tadi pagi ini. Oke, kemudian yang sudah berpartisipasi baik chat kemudian komentar di bawah, ya kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda dan sehat-sehat kita semua. Ya, sampai jumpa besok pagi lagi di acara yang sama di Ogi Baru Menyapa. Jadi kita hadir Senin sampai Kamis, ya.